Yunita ya. Burnout itu kan sebenarnya dilihat dari makna itu sendiri kan rasa yang berkesinambungan, yang terus berkepanjangan, rasa lelah ya, baik secara fisik, emosional maupun secara mental berkesembangan dan memang nggak tahu nih gimana sih jalan keluarnya. Jadilah suatu burnout ya. Kalau dibilang mah seperti ada tungku apinya itu meledak ya. Jadi nggak tahu nih gimana nih cara keluarnya gitu. Itulah burnout, rasa lelah berkecenderungan dan memang butuh solusi untuk keluar dari situ. Oke, jadi rasa lelah, capek yang berkepanjangan. Betul. Nah, apa sih Bu yang seseorang itu dikatakan burnout itu ciri-cirinya itu bagaimana? Oke, kalau kita bicara tentang burnout, coba kita akan telusuri dulu nih, Yunita, ke diri sendiri. Pernah nggak sih di dalam suatu waktu kita mengerjakan sesuatu pekerjaan ataupun tugas yang secara intens dan di situ kita merasa lelah banget dan nggak tahu bagaimana cara keluarnya, sehingga juga berpengaruh bahkan signifikan perilaku kita tampak terlihat perubahannya. Jadi seperti mood yang gak bagus, kemudian cepat marah, udah dibuat istirahat, udah dibuat relax, tetap aja gak bisa relax. Nah itu salah satu cirinya. Oh ya, jadi sepertinya moodnya tuh naik turun ya, gitu ya. Jadi kita tuh mengerjakan sesuatu itu merasa aduh lelah banget nih, capek banget nih, kayaknya gak ada ujung-ujungnya nih capek ini nih, kayaknya lelah ini gak pernah berhenti nih, kayaknya aku capek banget nih. Ada perasaan dimana insecure muncul atau perasaan kayaknya aku udah capek banget dan tugas ini, aku udah capek banget ngerjain pekerjaan ini, tapi kok nggak ada apresiasi untuk aku gitu. Makanya ini burnout sangat menarik nih untuk kita kaji ya, benar. Jadi kalau kita lihat ternyata burnout itu dikenal itu oleh tokoh yang sahabat-sahabat Positive Vibe tentunya sudah tahu. Jadi dari tokoh yang namanya Maslow dan Jackson, bahkan ada inventory yang memang dibuat untuk mengetahui tingkat burnout seseorang gitu ya. Namanya itu MBI. MBI ini adalah di situ adalah Maslow burnout inventory, di mana ada dimensi 3 utama nih dalam burnout itu. Apakah pada saat itu ada perasaan dalam diri kita merasa terasing, dispersonalisasi. Duh kayaknya aku merasa penilaian terhadap pekerjaan aku tuh ngerasa gak bagus deh dinilainya gitu kan, atau tugas atau pekerjaan ya. Kemudian ada juga perasaan kelelahan emosi, marah yang sangat luar biasa gitu. Jadi aduh kayaknya kenapa sih capek banget hidup aku tuh, oh god I'm so tired gitu ya, capek banget gitu, nggak tahu nih gimana itu solusinya gitu kan. Ada juga dimana merasa kok prestasi aku kayaknya semakin sini semakin berkurang ya. Nah itu sih sebenarnya 3 dimensi utama yang memang dari tokoh tersebut yang akhirnya dibuat sebagai suatu inventory seperti itu, Bu Yunita. Nah penyebab seseorang itu terkena burnout itu apa saja Bu? Nah itu banyak hal ya. Kalau kita lihat apakah memang di dalam dirinya itu ada aspek-aspek yang belum terpenuhi gitu kan. Ya, jadi kan seseorang itu mengalami burnout apabila ada tahapan-tahapan dalam dirinya, ada kebutuhan dalam dirinya itu belum terpenuhi secara optimal. Misal dari segi kebutuhan fisiologis sudah belum terpenuhi gitu kan ya. Kemudian dari kebutuhan rasa aman, rasa nyaman, rasa mencintai, rasa dicintai, kemudian kebutuhan atas keindahan dan pada akhirnya aktualisasi diri. Nah kalau ternyata kebutuhan rasa aman nyamannya nggak terpenuhi, fisiologisnya nggak terpenuhi, perasaan merasa tidak dicintai atau perasaan sulit untuk mencintai orang, muncullah yang namanya burnout gitu kan. Dimana dia merasa dirinya itu tidak berharga atau tidak mendapatkan penghargaan yang baik dari orang sekitar atau lingkungan sekitar gitu. Jadi seseorang atau